Saya ketua kelompok awal. Namaku Farelio Pasya. Nama gua Akmal Fauzi. Hai, aku Haida Ashifa dan aku Krisna Diputrianti. Halo, nama aku Nabila. Hai, aku Malaya dan aku Feby. Biaya adalah pengeluaran nilai ekonomi yang biasanya dalam bentuk uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan seperti mendapatkan aset, menghasilkan produk, atau mendukung operasional bisnis. Contohnya, perusahaan membeli mesin produk 200 juta, mesin ini akan digunakan selama 5 tahun untuk menghasilkan produk, jadi itu biaya karena manfaatnya masih ada di masa depan. Nah guys, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi beban atau expense. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas, keluar atau berkurangnya aset, atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak berasal dari pembagian kepada pemilik. Sederhananya, beban adalah biaya yang telah terpakai atau dikonsumsi dalam upaya perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada periode waktu tertentu. Misalnya sebulan, triwulan, atau setahun. Salah satu contohnya adalah beban gaji, yang dimana beban gaji ini untuk karyawan yang sudah bekerja. Oke teman-teman, kalian tadi kan sudah mengenal apa itu definisi biaya dan beban. Selanjutnya adalah apa itu perbedaan antara biaya dan beban. Perbedaan utama antara biaya, cost, dan beban expense dalam akuntansi terletak pada waktu pengakuan manfaatnya dan posisinya dalam laporan keuangan. Secara ringkas, biaya adalah pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan dicatat sebagai aset di neraca. Sedangkan beban adalah pengeluaran yang manfaat ekonominya telah habis terpakai dalam periode akuntansi berjalan dan dicatat sebagai pengurang pendapatan di laporan laba rugi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat biaya dan manfaat beban. Yang pertama adalah biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh manfaat di masa depan. Artinya, saat biaya dikeluarkan, perusahaan masih berharap ada keuntungan atau manfaat dari biaya tersebut. Yang kedua, manfaat beban. Beban adalah biaya yang sudah dikonsumsi atau habis digunakan dalam rangka memperoleh pendapatan pada periode berjalan. Jadi beban pengembangan biaya yang manfaat sudah diterima atau dinikmati perusahaan. Definisi objek biaya. Dalam sistem akuntansi manajemen, perusahaan perlu menentukan apa yang menjadi objek biaya atau cost objek. Objek biaya adalah unit atau entitas yang biaya produksinya ingin diukur. Contohnya ada produk, proyek, departemen, pelanggan, aktivitas, lokasi, dan program. Manfaat objek biaya adalah analisis profitabilitas, pengambil keputusan, pengendalian biaya, perencanaan dan peranggaran, lalu evaluasi kinerja, dan terakhir pengalokasian biaya yang akurat. Yang pertama ada produk. Objek biaya, produk terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Biaya ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Contohnya biaya produksi sepatu atau biaya produksi smartphone. Yang kedua ada batch. Objek biaya batch terkait dengan biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Biaya ini tidak meningkatkan jika satu atau lebih unit ditambahkan ke batch tersebut. Contohnya biaya persiapan mesin, biaya pembelian dan penerimaan bahan baku, dan biaya pemasaran administratif yang terkait dengan batch tertentu. Jenis objek biaya yang ketiga yaitu pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan adalah objek biaya yang dihitung berdasarkan pesanan tertentu dari konsumen. Setiap order berbeda punya biaya sendiri. Sistem ini biasa digunakan pada job order posting. Contohnya, ada sebuah sekolah memesan 100 set seragam olahraga dengan desain khusus. Kemudian, biaya tersebut dicatat seperti kain dan benang khusus, tenaga kerja penjahit, bordir logo sekolah, dan total biaya khusus pesanan. Jadi, biaya hanya berlaku untuk sekolah itu saja, bukan untuk pelanggan lain.
Jenis yang keempat adalah kontrak. Kontrak adalah objek biaya untuk proyek jangka panjang yang terikat perjanjian. Setiap kontrak dicatat biayanya sendiri. Biasanya dalam proyek konstruksi atau proyek besar lain, sistem ini dikenal sebagai kontrak costing. Contohnya, sebuah perusahaan konstruksi mendapat kontrak membangun gedung sekolah 3 lantai selama 1 tahun. Biaya itu kemudian dicatat seperti material, tenaga kerja, sewa alat berat, dan biaya pengawasan proyek. Kemudian semua biaya dicatat khusus untuk proyek pembangunan sekolah ini, tidak dicampur dengan proyek lain. Jenis yang kelima yaitu lini produk atau produk lain. Seperti objek biaya berupa lini produk adalah kumpulan produk yang berada dalam kategori yang sama atau ditunjukkan untuk pasar tertentu. Biaya dihitung berdasarkan keseluruhan lini, bukan hanya satu produk saja. Artinya semua biaya yang berkaitan dengan produksi, pemasaran, dan distribusi untuk satu lini produk tertentu. Contohnya seperti sebuah perusahaan makanan memiliki lini produk seperti snack ringan yang terdiri dari keripik kentang, keripik singkong, dan keripik pisang. Ada juga biaya yang termasuk dalam objek biaya ini, misalnya biaya bahan baku kentang, singkong, dan pisang, biaya tenaga kerja bagian produksi snack, biaya iklan khusus snack ringan, dan biaya distribusi snack ke minimarket. Jadi semua biaya tersebut dijumlahkan untuk mengetahui total biaya ini produk snack ringan. Jenis yang keenam yaitu proses. Seperti objek biaya berupa proses, berarti biaya dihitung berdasarkan tahapan-tahapan dalam produksi. Biasanya digunakan dalam perusahaan manufaktur dengan proses produksi berulang atau massal. Setiap tahap memiliki biaya tersendiri. Contohnya seperti dalam industri kimia pembuatan sabun cair. Yang pertama, proses percampuran bahan kimia, yaitu biaya bahan kimia dasar, biaya listrik untuk mesin pencampur, biaya tenaga kerja di tahap pencampuran. Dan yang kedua, proses pemanasan, yaitu seperti biaya energi atau listrik untuk pemanas, biaya operator mesin pemanas. Dan yang ketiga, proses pengemasan, seperti biaya botol plastik atau pouch, ya, terus biaya mesin pengisi atau segel, dan biaya tenaga kerja pengemasan. Semua biaya per proses dihitung lalu digabungkan untuk mendapatkan total biaya produksi sabun cair. Bagian 7 yaitu adalah departemen. Definisi departemen adalah unit kerja permanen dalam perusahaan yang memiliki fungsi tertentu, dalam kurung seperti produksi, pemasaran, keuangan, HRD. Biaya departemen adalah summa pengeluaran yang dialokasikan khusus untuk mendukung kegiatan operasional departemen tersebut. Contohnya yaitu departemen produksi. Biaya industri mesin, gaji operator, perawatan mesin. Berikutnya departemen pemasaran. Ada biaya iklan, promosi, gaji staf, marketing. Berikutnya bagian 8, proyek atau project. Definisinya yaitu adalah proyek adalah kegiatan sementara dalam perusahaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu terbatas. Biaya proyek mencakup seluruh pengeluaran dari awal sampai proyek selesai. Berikut contohnya yaitu proyek pembangunan website perusahaan dalam kurun 3 bulan, biaya programmer, domain dan hosting, desain UI atau UX. Proyek event peluncuran produk 1 bulan, biaya sewa gedung, dekorasi, konsumsi, dan dokumentasi.